Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi dari elemen perencanaan bisnis. Pada materi pertama ada analisis lingkungan bisnis. Kenapa sih lingkungan bisnis itu harus kita analisis? Jadi, lingkungan bisnis, namanya lingkungan, itu pasti ada beberapa faktor atau ada beberapa pengaruh, baik itu dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, orang ketika mau melakukan bisnis atau mau menjalankan bisnis, maka harus menganalisis lingkungannya dulu. Apa saja tantangannya, apa saja hambatannya, apa kira-kira peluangnya, kekurangannya apa, dan kelebihannya apa, keunggulannya apa. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, apa itu lingkungan bisnis? Jadi, lingkungan bisnis merupakan semua faktor yang memengaruhi jalannya usaha, baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya seperti apa? Jadi ini sini ada internal, SDM. SDM itu seperti apa? Tenaga kerja, ya kan? Jadi karyawan, bos, manajer, itu namanya SDM. Selanjutnya ada modal. Nah, itu internal. Lingkungan tersebut dari perusahaan atau orang yang menjalankan usaha atau dari dalam usaha sendiri. Setelah itu baru ada teknologi. Ketika orang mau buka usaha, nanti pemasarannya mau pakai apa? Mau pakai online atau menggunakan peralatan teknologi yang canggih untuk memproduksi mesinnya itu yang paling canggih. Itu merupakan lingkungan bisnis dari dalam perusahaan atau yang bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya ada eksternal, pihak eksternal. Itu pesaing. Kita kan nggak akan tahu pesaing itu kapan datangnya, ya kan? Misal saya contoh, saya jualan mie ayam, ya kan? Kita nggak pernah tahu orang yang akan meniru kita atau orang yang mau jualan mie ayam juga itu kapan. Itu yang kita nggak bisa kendalikan. Kalau misalkan kayak karyawan, itu kan kita bisa kendalikan. Oh, warungnya ramai, saya boleh menambah karyawan. Oh, warungnya sepi, saya mengurangi karyawan. Oh, modalnya kurang ini, harus nambah modal. Itu kan kita bisa ini. Tapi kalau misalkan pesaing, kita nggak bisa tahu. Makanya itu dari lingkungan eksternal. Selanjutnya ada tren pasar. Kalau misalkan trennya itu es boba, setelah itu kita jualan es boba, setelah itu turun. Nah, itu kan kita nggak bisa kendalikan. Kemauan pasar atau kemauan masyarakat itu kan kita nggak bisa tahu. Yang selanjutnya ada hukum. Kalau misalkan contoh ada pajak, kalau misalkan orang jualan itu ada pajaknya sekian, ada pajaknya sekian, kita nggak bisa mengendalikan. Apakah kita bisa telepon Pak Menteri, tolong nggak usah dinaikkan pajaknya gitu. Kita nggak kenal sama Pak Menteri, jangan kan Pak Menteri, Pak Bupati aja kita nggak kenal, kan gitu. Jadi itu merupakan lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalkan internal itu bisa kita kendalikan sendiri atau bisa dikendalikan oleh perusahaan. Namun kalau misalkan lingkungan eksternal itu yang tidak bisa dikendalikan oleh industri atau perusahaan. Maksudnya, mengapa perlu menganalisis lingkungan bisnis? Ya kan gitu kan? Di awal tadi, kenapa sih lingkungan bisnis harus dianalisis? Ya, yang pertama agar bisnis bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi, kalau misalkan kita menganalisis lingkungan, kemauan pasar apa sih? Maunya masyarakat itu apa sih? Jadi, kalau misalkan kita menganalisis, kita bisa tahu, oh dulu trennya es boba, setelah es boba nggak tren apa? Mixu, yes mixu. Setelah mixu nggak tren apa? Oh es coklat kental dan sebagainya. Nanti akan berubah terus gitu. Jadi dulu orang jualan di Facebook, setelah Facebook agak menurun, jualannya di TikTok loh. Nantinya TikTok juga akan kalah dengan platform yang baru mungkin. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Yang selanjutnya adalah membantu pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita tidak menganalisis, kita nggak bisa tahu. Misalkan mau nambah varian. Saya tadi di awal sudah membuat contoh, saya jual mie ayam. Kira-kira kalau misalkan saya jualan bakso laku apa tidak?
orang-orang sini seneng bakso apa tidak? Orang-orang sini sudah banyak yang suka mie ayam. Tapi kalau misalkan saya nambah bakso, kira-kira laku apa tidak? Lah, kalau kita menganalisis, oh, orang-orang itu kadang suka sama ini apa namanya mie ayam bakso atau mie ayam campur pentol gitu ya. Jadi itu kita bisa menganalisis atau mengira-ira, oh berarti orang-orang juga suka bakso. Kalau misalkan kita menambah varian jualan bakso juga, mungkin bisa laris lah. Itu yang dinamakan bisa membantu pengambilan keputusan. Jadi oke, fix saya bisa buka apa namanya menambah varian bakso. Tapi kalau misalkan kita nggak menganalisis, tiba-tiba langsung buka bakso, menambah varian bakso, ternyata orang situ nggak suka bakso. Lah itu yang nantinya salah pengambilan keputusan yang salah mempengaruhi pendapatan warung tersebut kan itu. Yang sebenarnya ada mengetahui peluang dan ancaman pasar. Kira-kira kalau misalkan saya itu buka bakso, ada saingannya nggak di sini? Jadi di sekitar saya sini ada orang yang jualan bakso juga apa tidak? Kalau misalkan ada yang jualan bakso juga, apa kira-kira kelemahan mereka yang bisa kita manfaatkan kan gitu? Kalau misalkan kita buka apa namanya menambah varian bakso yang standar yang nggak ada nilai lebihnya, otomatis orang tetap akan beli ke bakso di lingkungan sekitar kita. Mie ayam beli ke kita, tapi baksonya tidak, meskipun kita menambah varian bakso. Makanya ketika kita analisis, maka kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oh, di sana baksonya itu kuahnya biasa, misalkan. Oke, mungkin kita bisa menambahkan kuah pedas atau apa namanya pentolnya itu varian, ada yang kasar, ada yang halus, atau ada yang murah, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Jadi itu merupakan kelebihan dari menganalisis. Selanjutnya mengurangi risiko dan memaksimalkan kekuatan. Jadi tadi kalau misalkan tiba-tiba kita tambah varian, ya kan? Kalau misalkan nggak laku, kita kan rugi. Nah itu namanya mengakibatkan risiko kerugian. Ketika kita menganalisis, maka dapat mengurangi risiko itu, dapat mengurangi kerugian dan memaksimalkan kekuatan. Yang tadi saya bilang bahwa kalau misalkan di sana, oh kuahnya standar, kita menambah kuah pedas, lah itu sebagai kekuatan usaha kita. Itu namanya kekuatan atau kelebihan dari usaha kita. Oke, ada berapa model yang bisa dimanfaatkan untuk atau digunakan untuk menganalisis usaha, lingkungan bisnis ya. Yang pertama ada strength. Strength itu kelebihan. Kelebihan usaha kita apa? Mungkin mie ayam kita, mie ayam saya itu rasanya itu bisa tanding dengan yang lain. Entah itu ayamnya apa namanya kenyal atau bagaimana, tapi itu yang menjadi daya tarik mie ayam saya daripada mie ayam lain. Itu namanya kelebihan. Weakness, kekurangan dari usaha kita. Kira-kira apa? Apa harganya terlalu mahal? Atau apa namanya porsinya terlalu sedikit? Itu namanya kekurangan. Nah, strength atau kekuatan, kelebihan dan kekurangan ini merupakan faktor internal tadi ya, lingkungan internal yang kita bisa kendalikan. Tapi kalau opportunities ya kan, ini lingkungan eksternal, peluang yang dimanfaatkan. Kita bisa mengambil peluang itu. Tapi ada juga namanya ancaman. Ancaman untuk bisnis kita, threat. Contohnya apa ancaman itu? Ternyata ada ini orang buka mie ayam juga. Itu juga suatu ancaman. Kira-kira nanti pelanggan saya lari ke sana apa tidak? Tuh, itu analisis. Jadi ada analisis kelebihan, ada analisis kekurangan, ada analisis peluang, dan juga menganalisis ancaman. Selanjutnya ada analisis PESTEL namanya. Analisis PESTEL ini singkatan dari PESTL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal. Politik, maksudnya bagaimana? Oke, yang tadi saya bilang ada kebijakan pemerintah. Tiba-tiba pemerintah menaikkan pajak, ya kan? Nah, itu yang kita tidak bisa kendalikan. Selanjutnya ekonomi, daya beli masyarakat. Ketika apa namanya barang-barang semuanya naik, orang-orang nggak akan mikir bagaimana beli seblak, beli jajan, beli beras atau
apa namanya beli sayuran yang dimakan untuk sehari-hari saja, itu dia mengurangi, apalagi untuk jajan. Nah, itu namanya daya beli masyarakat. Selanjutnya ada sosial, gaya hidup konsumen. Gaya hidup konsumen itu seperti apa? Oh, ya itu tadi yang tren pasar saya bilang. Kalau misalkan dulu es boba ngetren, sekarang apa Mixu? Oh, sekarang sudah ngetren lagi Mixu, es coklat kental. Lah, itu namanya gaya hidup konsumen. Selanjutnya teknologi, penggunaan media sosial. Kalau misalkan apa namanya semuanya sekarang dijual serba online, maka kita juga bisa mengikuti perkembangan, harus mengikuti perkembangan itu. Entah itu dijual di Facebook, entah itu jual di TikTok, kita harus bisa apa namanya mengikuti perkembangan itu. Selanjutnya ekologi atau lingkungan, isu sampah dan cuaca. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita jualan apa namanya mie ayam ini ya, itu kan cocok kalau misalkan cuacanya itu sering hujan. Tapi kalau misalkan cuacanya panas sekali, itu kan kita nggak bisa prediksi itu kan, cuaca itu panas terus dan sebagainya, mengurangi pendapatan saya sebagai pengusaha mie ayam. Tapi kalau misalkan usaha apa namanya cuacanya itu dingin, tiap hari hujan, orang kan pengennya hangat-hangat lah. Itu namanya faktor atau analisis yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pastel itu ya politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi itu lingkungan. Selanjutnya ada legal yang terakhir, izin usaha atau perlindungan merek. Contohnya seperti apa? Ketika saya membuat usaha, itu saya harus punya ini izin namanya. Ada namanya perizinan industri rumah tangga. Itu kalau misalkan kita nggak punya izin itu, kita kalau misalkan mau jual-jual itu susah. Tapi kalau misalkan kita punya izin, itu lebih gampang. Perlindungan merek misalkan. Seperti contoh, ada rokok namanya Gudang Baru. Gambarnya persis mirip seperti gudang garam. Tapi, itu dia merek yang berbeda. Lah, ketika nanti ada pihak gudang garam itu memprotes atau menuntut Gudang Baru, itu bisa, asalkan gudang garam ini sudah terdaftar mereknya. Kalau misalkan gudang garam ini tidak terdaftar, maka tidak bisa untuk menuntut Gudang Baru itu tadi. Oleh karena itu, makanya orang kalau misalkan punya merek itu didaftarkan, namanya hak kekayaan intelektual, perlindungan merek ini tadi, supaya apa? Orang itu nggak ngeklaim mereknya itu punya saya, nggak bisa. Kalau misalkan didaftarkan, tapi biayanya juga mahal. Jadi analisis pastel itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal. Selanjutnya ada analisis Porter 5 force. Ini ada 5. Yang pertama analisis pendatang baru. Berarti apa? Pesaingnya kan. Jadi kita harus bisa menganalisis itu. Kira-kira pesaing itu apa sih kelebihannya? Maka kita akan bisa perbaiki usaha kita itu harusnya bagaimana. Selanjutnya kekuatan tawar menawar membeli. Kalau misalkan membeli menawar, ini harusnya porsinya agak lebih banyak sedikit lah, supaya kita bisa betah di sini di sana loh, porsinya lebih banyak lah. Itu sebagai apa namanya masukan dari usaha kita. Kita harus terapkan itu supaya pelanggan tidak pindah ke warung yang lain. Sebenarnya kekuatan tawar menawar pemasok. Lah ini kadang yang susah. Bahan baku naik. Misalkan saya tadi jalannya ayam ya, tepung naik, sawi naik, ayam naik. Nah ini yang harus bisa kita antisipasi. Kita apa namanya? Kita hitung. Kira-kira kalau misalkan nanti mendekati puasaan, mendekati hari lebaran, kira-kira ayam naik gak? Kalau misalkan ayam naik, berarti jauh-jauh hari saya sudah bisa memperkirakan itu. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti ya tadi. Kalau misalkan orang itu kalau tidak cari ayam, cari apa? Misalkan cari bakso ya. Oleh karena itu, saya harus bisa membuat produk pengganti itu. Maksudnya bagaimana membuat produk ini? Saya menambah varian, selain jualan mie ayam juga jualan bakso. Jadi ketika orang itu nggak pengen beli mie ayam, pengennya beli bakso, tidak perlu beli ke warung yang lain, tapi bisa beli ke warung kita. Itu
yang perlu kita analisis. Selanjutnya persaingan antar pelaku industri. Nah, itu yang tadi saya bilang berkali-kali adalah kira-kira kelebihan mereka apa? Pasti kan jualan apapun banyak pesaingnya. Orang di pasar itu jejer-jejer, di sini jualan cabai, di sini jualan cabai, di sini jualan cabai. Gimana mereka bisa merebut atau meraih pelanggan atau pembeli itu? Bagaimana caranya? Nah, itu persaingan harus sehat. Nggak boleh menjelekan yang lain. Jangan beli cabai di situ, itu cabainya busuk-busuk. Nggak boleh seperti itu. Harus bagaimana cara menawarkannya tanpa harus menjatuhkan pesaing. Itu yang benar. Selanjutnya, analisis yang terakhir ada analisis internal dan eksternal. Ini tadi dapat dikendalikan. SDM, model, teknologi harus diantisipasi adalah tren kompetitor hukum. Jadi internal itu bisa dikendalikan. Karyawannya perlu ditambah, karyawannya perlu dikurangi, itu bisa dikendalikan. Tapi kalau misalkan yang eksternal itu tidak bisa dikendalikan, tapi harus diantisipasi. Kira-kira trennya itu nanti bulan depan apa ya? Kalau misalkan trennya bulan depan itu Michu, ya sudah kita jalan Michu. Tapi kalau misalkan trennya bulan depan masih es boba, ya sudah jalan es boba saja. Nggak perlu ganti tren. Tapi kalau misalkan sepertinya es boba nantinya nggak laku nih, boleh ganti produk yang lain kan gitu. Itu kompetitor, ya kan, pesaing. Jadi kalau misalkan ada pesaing baru, bagaimana kita menghadapi itu supaya pelanggan kita tetap beli ke kita, tidak beli ke pelanggan beli ke pesaing kita gitu. Selanjutnya hukum, itu tadi hukum itu ya terkait dengan pajak dan lain sebagainya, itu yang kita tidak bisa kendalikan, tapi harus kita antisipasi. Oke, itu saja pemaparan saya tentang perencanaan bisnis di materi analisis lingkungan bisnis. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi sosial media kami, ada IG, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, dan juga ada WA. Sekian dulu dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton materi analisis lingkungan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu atau sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.